Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini saya kedatangan tamu narasumber dari salah satu klub sepeda yang terbesar di Surabaya untuk road bike. Nah, bagi kalian yang ingin bersepeda dengan aman, nyaman, ini adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa kalian ikuti. Seperti apa kegiatan SRBC? Kita saksikan video berikut ini. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Hai Pak Khoiri, selamat siang. Siang. Terima kasih buat waktunya Pak. Sama-sama. Nah, saya ingin tanya dulu Pak, untuk netizen yang mungkin belum tahu masalah SRBC. Nah, singkatan SRBC ini apa sih Pak? SRBC itu kepanjangan dari Surabaya Road Bike Community. Jadi komunitas sepeda balap atau sepeda road bike di Surabaya. Udah berapa lama nih Pak SRBC itu? SRBC ini kita bentuk secara resmi pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2011. Oke, itu ditempatin waktunya kan? 11 2011. Oke Pak. Pokoknya tanggalnya bisa bagus banget gitu Pak. Memang sengaja kita buat yang bagus waktu itu. Jadi, kenapa kok road bike Pak? Jadi sebelumnya teman-teman berkumpul waktu itu di salah satu perumahan di Surabaya Timur, tepatnya di Puri. Jadi dengan berbagai macam sepeda, ada yang pakai sepeda fiksi, ada yang pakai sepeda MTB, ada yang pakai sepeda road bike, bahkan ada yang pakai sepeda mini, sepeda lipat. Nah, ternyata di dalam perjalanannya begitu banyak para cyclist ini yang sangat antusias, dan setiap pagi kita latihan, dan kebanyakan yang saat itu yang saat itu sedang ngetren itu road bike. Nah, road bike saya tidak jelas betul kenapa waktu itu road bike begitu menggema tahun 2011. Mungkin juga banyak juga tokoh-tokoh cyclist dunia yang saat itu sedang sangat ngetop-ngetopnya ya. Sebutkanlah misalnya Lance Armstrong dan lain sebagainya. Dan memang kenapa road bike? Karena ternyata road bike ini dari posisi ergonomi duduk kita ini bagi mereka yang pernah merasa menderita sakit HNP ataupun bagi yang mereka istilahnya bahasa Jawanya itu kecetit, itu posisi yang terbaik sepertinya memang justru harus di road bike karena ergonomisnya tepat. Dan kalau kita mau MTB, dan MTB ini yang serius, apakah itu yang downhill maupun all mountain, itu berarti kita harus berangkat naik mobil menuju ke gunung. Nah, ini dirasakan terlalu banyak waktu yang terokupansi, yang terbuang, sehingga keluar dari rumah belum langsung berkeringat. Sehingga road bike lah memang kita keluar masih gelap, keluar sudah langsung bisa berkeringat dan bisa berkumpul bersama teman-teman. Nah, berapa banyak yang anggota SRBC sekarang di Surabaya? SRBC anggotanya jersey yang kemarin kita launching terakhir itu 300, tapi masih banyak juga karena mungkin sekarang pandemi COVID-19 ini banyak juga yang mereka melockdownkan diri, sehingga mestinya kalau tahun-tahun sebelumnya itu sekitar 500, bahkan kita pernah sampai 750 di awal-awal. Iya, di awal-awal dulu kita pernah sampai 750 yang anggota SRBC aktif yang memiliki jersey SRBC. Nah, ini kalau misalnya netizen ingin tahu nih Pak,
kegiatan yang dilakukan oleh SRBC ini setiap hari apa dan kumpul di mana? Ya, jadi SRBC ini sebelum pandemi COVID-19 kita selalu melaksanakan touring rutin resmi setiap hari Minggu. Hari Minggu pada jam 5 pagi kita berkumpul di Jatim Expo. Jatim Expo, dan setelah itu, setelah berkumpul kemudian kita berikan briefing maupun ada semacam pengumuman dan melakukan doa bersama, karena saya pikir ini sangat penting mengingatkan kita, karena sepeda ini merupakan salah satu olahraga yang memang menyenangkan, menguatkan, namun juga sekaligus ada risiko yang cukup besar, sehingga kita mengingatkan. Nah, tepat jam 5.30 dengan dikawal oleh patwal resmi dari Polda Jatim, 2 motor besar, dan juga oleh beberapa marsal dan mobil untuk membawa logistik dan perangkat teknik. Saya pernah ngikutin kegiatan SRBC ini. Itu luar biasa sekali mengenai safety prosedurnya itu. Itu memang seperti itu ya Pak? Ya, karena memang SRBC ini lahir dan kemudian berkembang diikuti oleh begitu banyak para cyclist dari berbagai macam latar belakang. Sebut saja kita punya anggota yang sangat luas, mulai dari tingkat pendidikan yang sangat luas range-nya, tingkat pendapatan yang sangat luas range-nya, dari suku, agama, ras yang sangat luas, dan kita memang mendeklarasikan sebagai sebuah komunitas yang terbuka, yang tidak eksklusif, dan betul-betul heterogen. Saya bisa melihat itu sih Pak. Karena kami punya visi dan punya misi, salah satunya adalah turut serta menyehatkan bangsa dan turut serta mempersatukan bangsa. Tanpa harus melihat dari latar belakang dan sebagainya, asal kita punya hobi yang sama, kita bisa bersatu gitu Pak. Tapi saya lihat luar biasa sekali sih dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu benar-benar tidak dirasakan ada suatu perbedaan. Iya, betul. Ini benar-benar kayak suatu istilahnya apa ya, keluarga besar dari SRBC sendiri. Betul. Nah, biasanya rutenya kemana aja Pak? Kami biasanya rutenya yang paling sering tentu ke sekitar Taman Dayu, Pandaan, terkadang sampai ke Talunonggo, kemudian kadang juga ke Pacet, dan beberapa dalam 1 bulan itu kita ke arah barat, itu ke Gresik. Rata-rata satu round trip berkisar antara 100 sampai 120 km. Elevasi rata-rata ya sekitar 500-an lah, kecuali dalam siklus waktu tertentu kita jaraknya lebih jauh, katakanlah misalnya ke Puspo dekat dengan Bromo itu lebih tinggi, dan beberapa kali juga kita ke mana, Hotel Surya, itu juga lumayan tinggi. Ada rute favorit nggak dari Pak Koy? Teman-teman tentu memfavoritkan sekitar ke arah Pandaan sampai Hotel Surya dan Talunonggo, ada namanya Pertigaan Beringin, itu rute yang paling favorit, karena rute ini dianggap begitu banyak teman-teman yang ke arah sana, dan fasilitasnya kita butuh apa-apa itu cukup lengkap, dan jalannya juga bagus. So dari safety-nya semua dapat, dari mungkin tanjakannya juga dapat. Betul. Dan jalannya juga cukup aman kalau dilalui. Nah, kalau orang-orang netizen kepingin tahu nih, gimana caranya saya ingin bergabung dengan SRBC ini? Ya, sangat mudah kalau ingin bergabung dengan SRBC. Kalau misalnya pas hari Minggu sekitar jam 5 pagi jalan-jalan, silahkan bisa nyamperin kita di Jatim Expo, di halamannya itu di Jalan Ahmad Yani di frontage itu ya. Atau kalau sehari-hari bisa ke sekretariat kita, kebetulan ada toko dan bengkel sepeda mekanik di Jalan Kali Kepiting nomor 171. Itu sekretariat? Ya, itu sekretariatnya. Kalau ingin menjadi anggota itu kita tidak menarik uang pangkal maupun uang anggota, karena alhamdulillah kita juga sudah dibiayai oleh sponsor, baik sponsor utama maupun sponsor tambahan, sehingga cukup dengan membeli jersey resmi SRBC setiap tahun sekali yang
hanya berharga Rp500.000 dengan kualitas yang menurut saya cukup bagus, dan itu produksi asli Indonesia, dan mendaftar melalui email gitu, kemudian berhak setiap minggu setelah pandemi COVID-19 ini selesai kita mengadakan touring resmi bersama-sama. Di situ ada dukungan air minum, air mineral yang kita tidak membatasi. Di situ juga ada buah, ada semangka, ada pisang, dan kadang-kadang di waktu-waktu tertentu kita juga kadang-kadang ngasih makan. Ada konsumsi. Ya. Kemudian ada pengawalan resmi dari Polda Jawa Timur, 2 motor besar, kemudian ada marsal, kemudian juga ada teknisi, dan ada staf yang sewaktu-waktu membantu kita. Sebentar ya Pak, saya ingin balik lagi. Ya. Dengan uang 500.000, betul, sudah dapat jersey, ya, dan semua yang Bapak katakan tadi, ya, untuk durasi waktu 1 tahun. 1 tahun. Wow, ini murah banget. Sebenarnya ini murah banget, tidak bisa dikatakan murah, justru bahkan bukan gratis. Kalau dihitung-hitung ya, kalau kita bersepeda, kita beli aqua 1 botol saja sudah berapa? Betul. Tidak mungkin cukup 1 botol, tidak mungkin cukup, karena kita juga menyediakan bergalon-galon. Belum lagi nanti kalau di tengah perjalanan kita sewaktu-waktu kena masalah, apakah itu paku atau beling, yang itu kita harus mengganti ban, menyambung rantai, itu kita sudah siapkan semua. Kemudian ada pisang, ada semangka. Kita tahulah pisang yang kita berikan juga alhamdulillah pisang yang bagus lah, yang standar seperti yang ada di supermarket. Kalau pernah ikut pasti tahu. Belum lagi dengan pengawalan, dan sebagainya, dengan marsal, dengan teknisi, dengan staf yang sewaktu-waktu, dengan di situ ada oksigen, di situ ada P3K, di situ ada tandu yang ya kita tidak minta, tetapi biar bagaimanapun juga kita wajib ya menyiapkan, karena ini adalah safety, maka memang briefing safety setiap pagi itu tidak pernah kita lewatkan. Tapi luar biasa sekali sih Pak, dengan visi yang tadi Bapak katakan mempersatukan, menyehatkan bangsa. Betul. Apa kontribusi dari SRBC ini? Saya lihat luar biasa sekali sih, dengan semua fasilitas, dan kita cuma perlu bayar 500.000 untuk dalam waktu durasi setahun untuk bersepeda bersama. Luar biasa sekali sih Pak. Jadi kalau misalnya ingin ada mungkin Instagram mungkin Pak yang bisa dihubungi? Ada, nanti kami berikan Instagramnya. Ini agak panjang, saya sendiri juga tidak hafal, tapi bisa Instagramnya ada di sini. Kalau Instagramnya http://instagram.com/srbc.indonesia. Oke. Nanti saya akan buatkan satu pamflet untuk bagikan kepada netizen. Jadi mereka kalau ingin bergabung dengan SRBC bisa dengan ada WA grupnya juga, WA grup, Instagram, atau langsung ke sekretariat. Ya. Terima kasih banyak buat waktu dan infonya Pak. Terima kasih. Saya semakin besar SRBC, saya doakan semakin jaya lah. Amin. Saya mungkin di penutup terakhir berpesan. Karena saat ini saya melihat ada fenomena terjadi peningkatan para cyclist baru sampai 400%. Betul. Dan toko-toko sepeda kosong. Saya hanya berpesan, bersepeda itu olahraga yang sangat menyehatkan, olahraga yang sangat menguatkan, olahraga yang sangat menyenangkan, dan punya kontribusi yang produktif terhadap kinerja kita karena kita sehat. Namun jangan lupa, karena kita bersepeda ini di jalan raya, juga bareng dengan pengendara jalan yang lain, maka kita satu harus disiplin, dua kita harus mengikuti peraturan lalu lintas, dan sebaiknya menggunakan sepeda yang layak meskipun harganya tidak mahal, dan menggunakan perangkat yang layak mulai dari helm, sarung tangan, sepatu, dan juga sebaiknya bergabung pada komunitas yang memang betul-betul teruji. Teruji bisa memberikan rumah, memberikan pengayuman, memberikan pelayanan, dan juga kita sudah selama dari 2011 sampai sekarang silakan bergabung. Ya, sudah terbukti.
Terima kasih banyak waktunya Pak. Terima kasih. Jaya terus buat SRBC. Amin. Terima kasih. Nah, demikian pembicaraan kita dengan Pak Khoiri dari SRBC Surabaya. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti kegiatan SRBC, bisa hubungi di Instagram atau alamat sekretariat berikut ini. Bagi kalian yang menyukai YouTube channel Suara Jamu Surabaya, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. Dan bagi kalian yang ingin diliput, bisa tinggalkan komen di bawah ini. Saya Iwan, out from now. Ciao.